guys, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, hari ini kita akan bahas modifikasi Innova Zenith tipe V yang udah di-upgrade menjadi Innova Zenith tipe Q dengan interior ala-ala temanya adalah seperti model-modelnya Lexus. Nah, jadi kalian tuh sebenarnya bisa hitung ketika kalian mau ngambil sebuah Innova Zenith tipe V atau kalian pengen ngambil Innova Zenith tipe Q, karena selisihnya tuh lumayan ya. Kalau nggak salah itu sekitar 100 jutaan kalau nggak salah, hampir 100 juta mungkin. Kalau sama bensin ya 100, kalau bensin ke hybrid ya 100 jutaan. Nah, kalian bandingin sama kalau misal kalian modifikasi interior mobil Innova Zenith tipe V kalian itu di AG Jog dengan yang mirip tipe Q, itu selisihnya berapa, nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Kalau nggak salah saya pernah hitung itu, kalau misal kalian beli sebuah Innova Zenith tipe V ke tipe Q, itu selisihnya 90-100 juta. Kalau kalian modifikasi sendiri di AG Jog dengan tema yang lebih mewah dibanding dengan tipe Q, bahkan lebih mewah daripada tipe Q sekalipun, itu budgetnya masih sekitar 40 jutaan. Jadi kalian bisa hemat 60 jutaan ya guys. 60 jutaan bisa buat ngajak bini kalian jalan-jalan ke Eropa di bulan Desember guys. Nah, jadi Innova Zenith ini udah kita black out di bagian interior, lalu kita potong captain seat, lalu dashboardnya udah kita itemin semua, lalu kita pasangin karpet yang lebih fungsional dan lebih awet, lebih praktikal dibanding dengan karpet originalnya Innova Zenith tipe Q sekalipun. Nah, jadi kalian bisa lihat hasilnya seperti ini ya guys. Nah, jadi kalau misal kalian tuh beli sebuah Innova Zenith yang tipe Q, itu kalian dapat peredam kap mesin seperti ini guys. Nah, sebenarnya peredam kap mesin seperti ini itu kita juga jual guys, part number ya guys. Nah, jadi sebenarnya kalau misal kalian beli tipe G pun di upgrade kayak gini, itu dengan budget 900-an aja kalian udah dapat sebuah peredam mesin original Toyota di AG Jog guys. Nah, jadi fungsinya apa peredam mesin ini? Fungsi pertama, harusnya peredam mesinnya ada meredam panas supaya kap mesinnya itu nggak terlalu panas, dan ketika panas dari luar masuk juga lumayan teredam panasnya, dan juga peredam suara. Tapi pada kenyataannya fungsi kap mesin ini itu biar kap mesinnya nggak geter-geter guys. Karena kalau misal tipe G nggak ada ininya, itu dijamin Innova Zenith kalian geter-geter. Bahkan saya udah konfirmasi ke banyak customer saya yang pasang tipe G itu dari base awal sampai sekarang itu kap mesinnya goyang-goyang ketika kalian lari di tol di kecepatan 150 km per jam. Nah, jadi kalau kalian tipe G, kalian wajib banget pasang kap mesin seperti ini. Kita juga ada di stok barangnya. Dan juga untuk tipe V sebenarnya hampir semua interior itu kalian bisa upgrade di AG Jog supaya levelnya itu tipe G langsung ke tipe Q pun bisa guys. Karena tipe G ke tipe Q
yang belum bisa kita bikin hanya reclining elektriknya aja. Kalau bagian depan, bagian tengah, dashboard, interior, kita bisa bikin lebih mewah dibanding tipe Q. Tapi kalau kalian udah terlanjur beli tipe Q ya nggak masalah, karena barang-barang Toyota tuh biasanya durability-nya maksimal ya guys. Jadi barang-barang Toyota tuh sangatlah awet guys. Jadi kalian beli tipe Q biasanya kalian beli durability-nya guys, seperti itu. Nah, jadi mesin ini M20 ini kalian mesti waspada banget, namanya EGR kotor guys. Mungkin EGR kotor itu nggak terjadi dalam waktu 6 bulan, bisa aja 1 tahun, bisa aja 2 tahun, bisa aja 3 tahun, tergantung oli yang kalian pakai. Yang kedua, BBM yang kalian pakai. Semakin oktannya rendah, BBM-nya makin kotor, otomatis EGR-nya makin cepat kotor. Jadi kalau suatu saat kalian bawa mobil ini lagi luar kota, biasanya ada reduce speed, terus lalu tenaganya hilang, cek engine. Yang perlu kalian lihat pertama itu adalah EGR-nya guys. Jadi wajib banget kalian cek secara rutin EGR mobil Innova Xenix kalian. Karena mobil Xenix sebelumnya belum ada EGR, Innova Reborn yang bensin sebelumnya belum ada EGR, yang ini udah ada EGR. Dan saya udah baca literasi dari mobil-mobil yang pakai M20 yang ada di US, itu EGR-nya pada kena atau pada kotor, seperti itu guys. Nah, jadi seperti itu untuk Innova Xenix. Kap mesinnya gede banget, dan kalau saya punya Innova Xenix, saya pasti delete ROM semua. Lalu saya tambahin fog lamp, karena di tipe V bensin pun dia belum ada fog lamp guys. Bener-bener ya cuan tuh the maksimum guys. Maksimalkan cuan guys. Selama bisa cuan maksimal ya udah dicuan maksimal guys. Dan ini entah kenapa untuk Innova Xenix yang silver ini menurut saya tuh catnya agak sedikit kusam dibanding dengan yang kayak Innova Xenix yang warna hitam. Mungkin formula catnya atau gimana, tapi kalau misal kalian punya Innova Xenix yang warna seperti ini, mungkin ada baiknya kalian coating supaya warnanya itu lebih keluar. Nah, untuk di bagian kaki-kaki guys, itu Innova Xenix sekarang udah banyak yang jual adaptor, itu biar bisa keluar. Tapi kalian masih ingat guys, kalau misal kalian pasang adaptor, otomatis ban itu lebih keluar. Ya memang bakal lebih stabil, tapi feel steeringnya bakalan tetap berbeda dengan originalnya. Salah satunya untuk bisa settingan lebih enak ketika kalian custom kaki-kaki, kalian tambah adaptor, kalian mesti banget namanya finish balance guys, karena jarak poros rodanya itu jadi berubah, jadi lebih rawan getar, karena yang aslinya mungkin dari dudukan baut original ditambahin lagi lebih panjang, ya otomatis getaran itu lebih mungkin muncul dibanding dengan yang bawaan pabriknya. Jadi setelah kalian pasang adaptor, itu jangan cuma balancing doang, kalian mesti finish balance mobil kalian supaya putaran roda itu nggak cuma diukur antara velg dan ban, tapi dia ukur juga dari as roda, dia ukur juga dari cakram. Jadi semua diukur dalam satu putaran roda itu yang bisa cuma finish balance guys, seperti itu guys. Nah, jadi Innova Xenix ini kalau untuk yang tipe V bensin itu dia udah kulit tapi warnanya coklat guys. Jadi udah kita black out di bagian dashboard 3 piece, dimana yang tengah ini aslinya nggak ada kulitnya, udah kita kulitin dengan stitching warna hitam. Dan di bagian sini yang tadinya itu plastik doang, itu udah kita kulitin warna hitam, dan di sini udah kita kulitin warna hitam. Nah, untuk joknya sendiri, ini ketika udah diganti jok kulit, ini memang kenyamanannya jadi lebih maksimal, karena ininya jadi lebih menonjol, ininya lebih menonjol, dan kita duduk itu feel busanya itu lebih nyaman, lebih padat, lebih menopang tubuh guys. Jadi bukan empuk, tapi ketika busa seperti ini kita dudukin di berat badan 100 kilo, busa ini jadi empuk guys, karena material busa yang kita pakai juga yang berkualitas juga guys. Lalu ini jahitannya kita bikin desain model ala-ala Lexus. Jadi ada double stitching dari atas ke bawah seperti ini, sampai ke sini juga lurus. Dan ini udah kita ganti kulit juga, karena yang aslinya busanya cuma 2 mili guys. Dengan ini udah jadi 6 mili. Untuk di bagian door trimnya juga yang tadinya polos nggak ada jahitan, dan warnanya coklat, udah kita retrim ulang dengan warna hitam, stitchingnya warna hitam guys. Nah, ini kulitnya setirnya masih originalnya, seperti itu guys. Lalu karpetnya yang aslinya itu
Dia warnanya dia bludru guys, dan nggak bentuk mangkok. Ini udah kita ganti karpet 360 yang bentuknya mangkok, sehingga ketika kotoran itu jatuh di sini itu akan terperangkap di dalam mangkok karpet itu guys. Jadi kalian ngebersihinnya tinggal kalian sapu aja keluar, itu otomatis udah langsung bersih guys. Dan kenapa kita nggak pasangin yang 2 layer? Karena so far di produk pasaran itu 2 layer itu menurut kami sih masih belum banyak yang awet, karena biasanya di bagian quilt mat-nya itu yang dipasang agak tipis dan mudah kayak retak gitu guys. Jadi kita rekomen lebih ke 1 lapis saja, itu udah cukup fungsional. Atau kalian bisa pasang karpet quilt mat juga guys, yang quilt mat itu dia lebih berat, jadi otomatis lebih nggak geser juga, lebih empuk, dan juga dia menyerap debu guys. Jadi kalau misalnya kalian pakai karpet quilt mat, kalian bisa pesan di Agi Jok Serpong atau Agi Jok Semarang guys, seperti itu. Nah, jadi modifikasi ini udah kita fokusin di baris kedua. Nah, jadi coba ngambil video dari situ teman. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa modifikasi Captain Seat ini dia adalah Captain Seat yang kita original kita potong, kita tambahin armrest, dimana lebih, menurut saya sih lebih nyaman ini dibanding yang tipe Q sekalipun. Karena apa? Karena lebih nyaman dan lebih murah guys. Karena kalau misal kalian beli tipe Q itu kan selisihnya hampir 100 juta. Kalian dapat leg rest. Ya, leg rest kalian juga bisa bikin sendiri. Dia udah ada armrest, tapi armrestnya kalian cuma ada 1 settingan doang guys. Nggak seperti Toyota kayak Foxy, dia ada 3 leveling ya guys. Sedangkan kalau tipe Q itu 1 leveling doang, dan armrestnya itu kecil banget guys. Jadi kalau misal kalian ganti armrest seperti ini, pertama kalian bisa atur ketinggian armrestnya. Lalu yang kedua, armrestnya itu lebih lebar, karena ini dia sekitar 7 cm guys. Lalu yang kedua, uang kalian lebih hemat guys. Terus secara looks juga sama guys, karena mulai dari Innova Reborn itu sampai Innova Scenic sekarang itu rangka daripada Innova Reborn yang tipe G, di setengah tipe V, tipe Venturer, sampai ke sini sih tipe G, V, Q, itu rangkanya sama guys. Jadi semua rangka-rangka bawahnya sama, cuma beda ada tambahan rangka di sini. Jadi mungkin secara produksi juga lebih hemat, karena nggak perlu bikin molding rangka yang banyak. Jadi ada rangka satu, kalau tipe Q pesanannya banyak, ya tinggal Toyota bikin ngelas rangkanya sini gitu kan, lebih gampang ya guys. Bener ya, itu secara produksi lebih bagus, cuma pada akhirnya ya dunia kayak modifikasi kayak kita ini malah jadi alternatif untuk modifikasi Innova ini supaya lebih mewah dibanding dengan, maksudnya bisa lebih modifikasi dengan hasil yang menyerupai tapi budgetnya jauh lebih minimal guys, seperti itu. Nah, jadi ini udah kita bikin symmetrical Captain Seat. Lalu modelnya juga mewah, modelnya model Lexus. Kalau tipe Q kan dia lumayan rame ya guys, ada CNC jahitan di sini. Itu menurut saya masih terlalu rame. Tapi kalau kalian udah bikin model-model ala Lexus kayak gini itu jauh lebih mewah guys. Jadi kayak lebih simpel, lebih timeless, dan juga secara secara value for money itu kayak lebih kita lebih puas gitu. Karena kalau kalian beli tipe Q kan kalian nggak bisa pilih jahitannya. Tapi ketika kalian modifikasi sendiri, itu kalian bisa pilih warna benangnya, kalian bisa pilih material bahannya, kalian bisa pilih model desain joknya, bahkan kalian bisa pilih modifikasi apapun, penambahan-penambahan seperti meja makan di sini, kalian bisa tambahin TV yang nggak getar-getar, jadi tambahin leg rest sendiri. Ya memang yang belum kita bisa bikin adalah electrical recliningnya doang, itu doang guys. Yang lain sih hampir semua kita bisa bikin di Innova Scenic ini. Nah, jadi berapa total modifikasi di Innova Scenic seperti ini? Itu ketika kalian modifikasi seperti ini guys, itu menghabiskan total sekitar mungkin 17-18 juta. Tapi kalau misal kalian tambahin leg rest di sini, itu kalian bisa menghabiskan total sekitar 18 plus 7, 25 juta guys. Jadi ketika kalian modifikasi persis kayak tipe Q, itu kalian pilih tipe V, kalian modifikasi
nambah 25 juta, kalian dapat tipe Q yang nggak ada reclining elektriknya. Tapi kalian bisa custom kulitnya, kalian bisa custom berangnya, dan armrestnya pun bisa diatur ketinggian, nggak kayak originalnya tipe Q yang kecil dan cuma satu leveling doang. Seperti itu guys. Kalian tambah meja makan, tambah 2,5, kalian bisa tambah meja makan premium dari Mercedes Sprinter 12 juta, ya itu kalian bisa tambah-tambahin sendiri. Dan kalau misal kalian habisin 100 juta guys, misal kalian beli tipe V, kalian spending duit 100 juta di Scenic ini guys, itu kalian udah bonus velg, udah bonus peredam, udah plafon udah hitam, joknya kalian mau pasang jok Lexus 570 kalian di sini juga budgetnya sisa-sisa guys, seperti itu. Nah jadi gitu aja untuk modifikasi Scenic ini. Kalau kalian berminat sama modifikasi seperti ini, kalian bisa datang ke AG Jok Semarang atau kalian bisa datang ke AG Jok Geni Serpong. Nomornya nanti ada di deskripsi. Nah jadi kalau misal kalian ada pengalaman di Scenic juga, atau kalian pemilik Scenic, kalian pengen cerita tentang pengalaman kalian ketika pakai Scenic ini, kalian bisa tulis di kolom komentar guys. Karena sering banget yang customer kita yang lama-lama nih tanya ke kita nih kalau mau ngambil Scenic tipe apa. Karena mungkin secara detail perbedaan interiornya hampir semua kita malah tahu ya sih guys, dibanding dengan salesnya gitu. Kadang kalau sales kan biasanya lebih ke jualan, tapi secara detail interiornya itu sampai ke rangkanya pun saya tahu guys, itu perbedaannya apa, jok depan perbedaannya apa, secara panel interior perbedaannya apa, itu saya sih lumayan paham semua guys. Tapi menurut saya di Innova Scenic ini Toyota makin pakai satu platform, jadi rangkanya sama, ininya sama, cuma dibedain dikit-dikit ornamen tipis-tipis lah guys, dikit-dikit doang yang dibedain gitu kalau di Scenic ini, padahal selisihnya makin jauh ya guys. Jadi seperti itu guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.